keluarga ini melapor sebelum beliau meninggal kan Kak? Melapor ke Badan Kehormatan 2 kali. Dua Laporan pertama itu lisan. Biasanya kan ada sanksi tuh Kak. Ya. Ada tadi Kakak bilang ada ringan, ada sedang, ada berat. Nanti juga kita pasti akan minta keterangan dari ID dan para pihak-pihak terkait. ID juga. Terkait kita menyesalkan peristiwa ini terjadi yang berakibat dengan Dr. Ica meninggal dunia ini. Kami tentunya, ini juga menjadi alarm pelajaran bagi kami DPRD agar. Selamat datang kembali di Teras Sendal Jepit di podcast Serba Cerita. Malam hari ini bersama abang saya, kakanda saya, Ketua DPRD Timur Tengah Utara. Malam. Kakak Kristo Evi, selamat datang di Teras Sendal Jepit, abang. Terima kasih sudah mengundang saya. Siap. Nah, kejadian yang membuat kita semua hari ini melihat di media sosial berkaitan dengan kematian seorang dokter, Kakak. Kematian ini diduga kuat dalam konteks meninggalnya beliau, disebut-sebut berkaitan dengan beberapa orang lah, oknum yang diduga terlibat dalam urusan kematian beliau ini, Dokter Ica namanya Kakak. Tapi sebelum ke situ, saya kapan hari melihat postingan di beberapa grup, Kakak sempat bertemu dengan keluarga lalu menyampaikan permohonan maaf ya Kakak, atas nama lembaga. Dan nah Kak Kristo bisa menceritakan sedikit ke kami publik, karena berita ini sudah cukup viral sampai di nasional. Silakan abang. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan peristiwa yang terjadi di Rumah Sakit Leona Keva Manado yang dialami oleh Dr. Ica Pakenoli. Jadi kejadian itu terjadi pada Sabtu tanggal 13 Juni 2026 lalu. Saat kejadian itu, malam itu saya mendapatkan informasi, saya mendapat pesan dari Abang Gubernur yang meneruskan informasi dari Dr. Tri Maharani. Dr. Tri Maharani, satu-satunya ahli gigit ulat bisa di Indonesia, meneruskan bahwa ada kejadian di Rumah Sakit Leona. Siap. Yang diduga dilakukan oleh anggota DPRD TTU. Nah, meneruskan sehingga Abang Gubernur meminta untuk mengecek informasi itu, apakah kejadian itu benar, minta untuk dikonfirmasi situasinya. Setelah saya mendapatkan informasi itu kurang lebih jam 10 malam, saya mengecek ke lapangan siap. Dan setelah mengecek ternyata bahwa ada peristiwa itu, peristiwa silang pendapat di Rumah Sakit Leona. Silang pendapat di situ bang. Silang pendapat di Rumah Sakit Leona, sehingga yang dilakukan oleh anggota DPR, sehingga saya melakukan komunikasi dengan anggota DPRD TTU yang saat itu berada di Rumah Sakit Leona, menyampaikan bahwa terjadi perbedaan persepsi versi mereka ya, penjelasan versi DPR pada malam kejadian, kejadian. Siap bang. Jadi dan situasinya sudah kondusif. Dan waktu itu dengan manajemen rumah sakit dan direktur sudah menyelesaikan silang pendapat itu, dan setelah itu dua teman DPRD ini menyampaikan permohonan maaf kepada pihak rumah sakit. Jadi situasi itu saya pikir sudah selesai itu abang. Dan saya melaporkan kembali kepada Abang Gubernur bahwa situasinya sudah kondusif. Sudah selesai. Dan saya pikir sudah selesai. Waktu itu abang? Waktu itu Sabtu malam. Nah, pada tanggal 17 siang, ketika kami ada rapat paripurna di TTU terkait dengan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025, kami didatangi oleh keluarga dari Dr. Ica. Keluarganya sampai itu kakak? Oleh namanya Abang Victor Membaik bersama dengan keluarga yang lain.
meminta untuk bertemu dengan pimpinan karena saya sementara memimpin rapat paripurna. Saya menugaskan wakil ketua DPRD 1 untuk bertemu, untuk berjumpa dengan keluarga, dan mereka meminta dengan badan kehormatan, sehingga kita meminta badan kehormatan untuk mendampingi. Jadi setelah paripurna yang berakhir kurang lebih jam 4 sore, keluarga Dr. Ica masih ada di kantor DPR, masih berdiskusi. Setelah itu saya ada tamu lagi dari ketua rombongan dari ketua DPRD Belu. Setelah rombongan itu pulang kurang lebih jam 5, saya menemui wakil ketua DPRD TTU untuk mendapatkan informasi terkait dengan tujuan kedatangan dari pihak keluarga, dari sekarang almarhum Dr. Ica. Ya, siap. Jadi setelah digambarkan situasinya, baru saya kaget juga bahwa ternyata persoalan yang kejadian 13 Juni itu selesai, dan disampaikan bahwa almarhum Dr. Ica lagi rawat laut nginap ya, di Rumah Sakit Leona. Di TTU. Sehingga saya memutuskan untuk menjenguk nanti. Tetapi setelah saya mendapatkan gambaran itu, saya menanyakan kepada badan kehormatan, kira-kira ini seperti apa? Badan kehormatan menyampaikan bahwa dari hasil diskusi mereka mengembalikan dulu ke pimpinan karena ini masih sifatnya laporan lisan. Ya, siap. Sehingga karena sudah dikembalikan kepada pimpinan, saya berinisiatif untuk menemui Dr. Ica. Waktu itu masih dirawat di rumah sakit Leona tuh, Abang. Jadi saya dari kantor langsung menuju ke Rumah Sakit Leona. Setelah sampai di Rumah Sakit Leona, disampaikan bahwa Dr. Ica lagi rawat inap di lantai 2. Itu tanggal berapa tuh, Abang? 17 Juni 2026. Siap, Bang. Setelah saya masuk, saya berjumpa dengan almarhum Dr. Ica yang waktu itu dirawat inap bersama dengan bapaknya, Bapak Gap Pakenoni. Bapak Gap juga ada waktu itu, bersama dengan keluarga yang lain. Sehingga waktu itu ketika masuk, Dr. Ica almarhum ketika itu mau bangun, tetapi kondisinya sulit bernapas. Sehingga saya meminta tidak usah dulu, istirahat dulu. Kondisi pernapasan sudah stabil, baru bisa bangun duduk. Sehingga saya berdiskusi dengan bapak dari almarhum Dr. Ica. Bapak Gap menggambarkan kronologis kejadian kepada saya. Terus setelah itu Dr. Ica setelah pernapasannya lebih bagus karena dipasang infus semua ya, Kakak, benar. Betul. Beliau Dr. Ica bangun, beliau mulailah bisa bicara waktu itu, Kakak. Siap. Walaupun pembicaranya harus pelan-pelan. Kakak, siap. Jadi Dr. Ica menggambarkan kepada saya kronologis kejadiannya pada saat tanggal 13 Juli ya. Bahwa beliau ketika itu lagi bertugas di IGD. Dan lagi dokter jaga dia. Dia dokter jaga. Berarti izin sebelumnya, Bang. Dokter Ica ini dokter jaga dokter jaga malam itu di Leona. Di Leona. Jadi Dr. Ica ini dia dokter di puskesmas BTH. Di puskesmas BTH, Kakak. Tapi kan dokter kan mereka bisa membantu kurang lebih maksimal 3 rumah sakit kan, Kakak. Betul. Ya, selain di puskesmas BTH, Dr. Ica juga di rumah sakit Leona. Jadi malam itu beliau lagi bertugas di sana. Beliau dokter umum, Kakak. Beliau dokter. Dokter umum, siap. Jadi beliau menceritakan ketika itu malam itu ada pasien gigit ular yang merupakan pasien rujukan dari rumah sakit umum. Dari rumah sakit umum Keva Manado. Siap, Kakak. Dengan ini kondisi gigit ular. Nah, beliau menggambarkan bahwa ketika teman-teman DPRD datang menanyakan, jadi Dr. Ica sudah menjelaskan SOP yang ada di rumah sakit terkait dengan penanganan pasien gigit ular. Observasi dulu,
dan fase observasi itu pasien diinfus, disuntik obat-obatan sambil mereka dokter Ica berkonsultasi dengan ahli gigit ular. Betul ya. kakak, betul. Jadi dokter Ica, menurut dokter Ica, beliau sudah berusaha menjelaskan, tetapi oleh teman-teman DPRD ya. mereka menurut dia tidak menerima penjelasan dokter Ica. Mereka dengan dokter Ica juga menyampaikan dengan suara yang tinggi yang keras. Situasi ya kakak waktu itu betul. Sehingga dokter Ica tidak kuat. Mungkin secara mental ya kakak. Secara mental, psikologi kan masing-masing kita ini kan beda. Betul kakak, betul. Beda, ada yang sudah terbiasa dengan yang situasi yang tidak suara keras sehingga beliau menyampaikan bahwa beliau tidak kuat, tidak terima itu. Beliau merasa bahwa kepercayaan dia sebagai seorang dokter itu hilang lah kakak, betul. Seolah-olah dokter Ica dia menyampaikan seolah-olah saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi untuk ini kan yang diceritakan oleh dokter Ica, sehingga dia ke belakang, dia menangis. Dia menangis setelah kejadian itu kakak. Dia menangis, sehingga selanjutnya ditangani oleh dokter yang lain lagi. Pasien ini kemudian ditangani dokter yang lain. Ada katanya ditangani oleh dokter yang lain. Yang lain lagi, siap. Sehingga dokter Ica karena tidak kuat psikologisnya tidak kuat karena silang pendapat tadi itu. Beliau sudah menjelaskan prosedur penanganan SOP-nya, tetapi teman-teman juga berbeda pandangan soal itu dengan nada yang tinggi. Menurut penjelasan testimoni penjelasan testimoni dokter Ica kepada saya ketika melakukan kunjungan bahwa dia pokoknya bahasa verbalnya yang banyak yang menurut dia mungkin dokter Ica tidak siap untuk menerima karena penjelasan dia sudah sesuai dengan SOP dan sudah sesuai dengan hasil konsultasi dengan dokter ahli. Sehingga dokter Ica menyampaikan kepada saya bahwa dia kehilangan kepercayaan untuk menjadi dokter. Dia merasa diri seperti direndahkan betul. Sebagai seorang dokter, dia malu terhadap keluarga pasien yang ada pada malam itu, sehingga tidak kuat lah. Dia mau kembali jadi dokter, dia merasa betul Kak. Dia belum disampaikan testimoni dari dokter itu saya rekam. Ada semua ya kakak, siap. Ada beberapa bagian yang dokter Ica minta saya skip, tidak boleh. Tidak boleh direkam, siap kakak, siap. Dia minta Bapak tidak boleh rekam yang ini. Siap. Jadi sehingga dari testimoni yang disampaikan oleh dokter Ica, saya mendapatkan data dan fakta yang dialami oleh dokter Ica, dan hal itu juga ditambah lagi diskusi dengan orang tua dokter Ica. Siap. Dan setelah mendapatkan penjelasan itu, besoknya malam itu juga saya berusaha untuk menemui direktur rumah sakit Leona, tetapi direkturnya sudah kembali karena sudah malam. Besoknya jam 10 saya kembali ke rumah sakit Leona, menemui direktur bersama dengan manajemen. Saya menanyakan situasi dan kondisi pada malam hari itu. Betul. Oleh direktur bahwa saat kejadian malam itu juga dia tidak berada di tempat. Ketika dia datang, situasinya sudah kondusif tuh kakak. Dan beliau menyampaikan bahwa dia hanya mendapatkan laporan terkait dengan perkembangan dan kondisi dan apa yang dilakukan sesuai penjelasan dari direktur. Apa yang dilakukan oleh dokter Ica itu sudah sesuai SOP itu kakak. Dan waktu itu saya hanya meminta direktur rumah sakit untuk fokus pada upaya pemulihan kondisi psikologisnya yang dialami oleh dokter Ica. Saya menyampaikan rumah sakit tidak boleh mendiskusikan hal-hal lain dengan dokter Ica, tetapi fokus untuk membantu pemulihan dokter Ica, terutama kondisi psikologisnya. Karena testimoni dokter Ica kepada saya, dia menyampaikan, Bapak tahu nggak, saya sejak kejadian itu malam saya
3 kali melakukan percobaan bunuh diri. Yes, Jadi saya juga kaget sebagai manusia, sebagai seorang Bapak, ya, saya betul, juga nurani saya langsung langsung merasa kok sampai seperti itu kan kakak, betul. karena saya dengar dia bilang, Bapak tahu nggak, saya dari peristiwa malam itu saya berupaya melakukan percobaan bunuh diri 3 kali tetapi gagal. Jadi saya merasa bahwa wah, ini berarti peristiwa ini apa yang dialami oleh Dokter Ica ini mungkin di luar batas ketahanan tuh ya, dia betul kakak. Jadi setelah itu dalam penjelasan itu tiba-tiba mamanya dari Kupang mendapatkan informasi bahwa Dokter Ica mengalami drop sehingga mamanya dari kantor tidak ke rumah dengan pakaian dinas Polri yang masih lengkap. Betul. Mamanya langsung ke rumah sakit. Mamanya waktu itu masuk, namanya orang tua, mama masuk menangis histeris. Setelah mamanya tenang sekitar 10-15 menit, saya lanjut berkomunikasi dengan Dokter Ica lagi. Saya hanya pertama saya memberikan penguatan kepada Dokter Ica. Saya bilang, Dokter Ica, kami masyarakat itu masih sangat membutuhkan jasa dari Dokter Ica. Karena apa? Kita di TTU masih sangat kekurangan dokter kan kakak, betul. Dokter Ica ini adalah anak asli TTU. Anak TTU memang ini. Jadi kami sangat membutuhkan jasa. Jadi saya memberikan penguatan Dokter Ica, jangan berpikir yang macam-macam. Saya atas nama pribadi dan lembaga DPRD saya menyampaikan permohonan maaf atas situasi yang dialami Dokter Ica pada tanggal 13 yang lalu, bahwa itu di luar kendali kita, di luar kendali saya sebagai ketua DPRD, karena waktu itu hari libur, tidak dalam masa betul. Saya menyampaikan itu, tetapi karena jabatan itu melekati mereka, atas nama lembaga saya menyampaikan permohonan maaf atas situasi itu. Sehingga Dokter Ica sampai dalam kondisi drop dan sampai ada upaya percobaan diri 3 kali. 3 kali disampaikan ya kakak. Itu izin kakak. Saya kakak simpan semua kakak. Itu disampaikan ke mamanya tidak waktu cerita tuh kakak? Sama-sama ada, sama-sama. Saya waktu itu di dalam sama-sama ada bapaknya, ada mamanya. Jadi itu, jadi saya menyampaikan bahwa Dokter Ica tidak sendiri. Kami bersama-sama dengan Dokter Ica. Dan waktu itu bapaknya Dokter Ica, Om Gap, menyampaikan bahwa kami butuh ketika kami punya anak sudah sembuh, dia kembali bekerja dalam rasa aman dan nyaman. Sehingga saya menyampaikan bahwa sebagai pimpinan DPRD, sebagai unsur penyelenggara pemerintah yang ada di Kabupaten TTU, saya akan menyampaikan kepada Pak Bupati untuk kami menjamin bahwa tidak hanya Dokter Ica, tetapi semua tenaga medis yang bekerja di TTU harus dilindungi, diproteksi, sehingga mereka bisa bekerja melayani pasien dengan baik. Dan itu ada dalam rekaman saya. Minta untuk direkam. Dan setelah diskusi, bapaknya juga menyampaikan bahwa ini kakak lihat Bapak Ketua sudah memberikan kekuatan, kakak cepat sembuh, saya juga cepat sembuh, Ibu Dok, itu masih sangat membutuhkan Ibu Dokter. Sehingga saya waktu itu saya menyampaikan kepada Dokter Ica, saya menawarkan, Ibu Dok izin, kalau berkenan nanti saya coba ajak teman-teman yang kemarin silang pendapat itu, saya datang untuk bisa berkomunikasi kembali. Tapi Dokter Ica tidak menerima bahwa saya melihat wajah mereka, saya trauma. Jadi kalau misalnya terkait dengan itu nanti dengan keluarga dengan saya bilang baik. Sehingga sebelum pulang saya beberapa kali memberikan peneguhan dan kekuatan kepada Dokter Ica. Sebelum Dokter Ica tidak berjuang sendiri. Saya selaku pimpinan DPRD dan kami yang lain dan masyarakat itu bersama dengan Dokter Ica sekarang fokus untuk pemulihan. Setelah kalau itu saya akan mengajak Bapak Bupati untuk sama-sama kalau bisa untuk datang memberikan peneguhan bahwa Dokter Ica akan aman dan nyaman untuk kembali beraktivitas melayani masyarakat di Kabupaten TTU di dalam dunia kesehatan. Siap. Setelah itu saya pamit dan kembali.
Dan setelah itu besoknya saya berusaha menemui manajemen rumah sakit dan direktur. Besok berarti itu hari kali ketiga nih Kak, tanggal 18 nih Kak. Kepada mereka saya hanya minta untuk fokus membantu penanganan Penyembuhan dari dokter Ica. Ica. Dan Siap. kepada direktur saya menitipkan pesan untuk tidak boleh membicarakan hal-hal lain di luar urusan pemulihan. Karena setelah saya mendapatkan gambaran dari almarhum dokter Ica, saya merasa bahwa psikologinya terganggu. Sehingga saya bilang, dokter, ini manajemen rumah sakit juga jangan membicarakan tentang perdamaian. Siap. Biarlah itu menjadi urusan keluarga, karena jangan sampai pembicaraan perdamaian menyebabkan gangguan kebatinan dokter Ica merasa bahwa manajemen rumah sakit karena mau melepaskan. Betul. Dan Ibu Direktur bilang, siap Pak Ketua, kami akan bantu untuk pemulihan dokter Ica. Ya, siap. Sehingga cepat pulih. Nah, itu pembicaraan. Jadi setelah kembali dari rumah sakit Leona, saya menghubungi teman-teman DPRD yang silang pendapat di rumah sakit Leona. Saya menyampaikan kepada mereka kondisi dokter Ica begini, jadi kalau bisa mari saya fasilitasi untuk kita cari jalan untuk bagaimana pendekatan secara, kenapa saya pilih pendekatan secara kekeluargaan, karena mempertimbangkan situasi kebatinan, situasi psikologi yang dialami oleh dokter Ica. Jadi saya sudah menyampaikan, sehingga teman-teman itu menyampaikan bahwa baik, nanti kami akan diskusikan bersama. Jadi setelah itu saya menghubungi keluarga dari paman dari dokter Ica, almarhum dokter Ica, kakak Victor Membaik, kira-kira konkret perdamaian itu seperti apa ya, betul Kak. Kita bicarakan, dan oleh kakak Victor disampaikan bahwa mereka hanya minta agar teman-teman DPRD yang terlibat dalam sidang menyampaikan permohonan maaf ke publik dan kepada dokter Ica dan keluarga. Setelah itu baru kita duduk omong secara kekeluargaan. Ketika saya menyampaikan itu, teman-teman menyampaikan bahwa mereka akan pikirkan. Juga saya setelah tanggal 18, tanggal 19 kami meminta lagi kalau bisa kita bikin perdamaian lah ke fasilitas. Dan itu saya lakukan hari setelah itu, Jumat, Sabtu, hari Senin saya minta lagi bagaimana. Dan setelah itu saya berkomunikasi terus dengan keluarga siap. Dan permintaan mereka, ya itu permohonan mereka siap berdamai, tetapi harus ada permohonan maaf dari teman-teman DPRD yang terlibat dalam kejadian. Siap. Waktu dilaporkan awal, laporan lisan itu disampaikan ada 2 orang. Tapi perkembangannya setelah tanggal 23 atau 22, keluarga kembali lagi ke kantor DPR ya Kak. Termasuk bapak kandung dari almarhum dokter juga ke kantor DPR membawa laporan tertulis. Oke Kak. Kepada pimpinan DPR dan badan kehormatan. Siap. Laporan tertulis karena waktu itu kami masih dalam rangkaian paripurna. Saya masih memimpin paripurna, sehingga saya menugaskan kembali wakil ketua 2 untuk menerima mereka pengaduan dari orang tua dokter Ica dengan ini keluarga. Siap. Sehingga mereka menyerahkan pengaduan secara tertulis. Siap. Dilengkapi dengan kronologis. Dan setelah rapat paripurna, saya sudah sore sekitar jam 4:30 ketika selesai, keluarga masih ada, sehingga saya masih berjumpa dengan mereka. Saya menerima laporan mereka secara tertulis. Sampai jam 3 ya Kak? Jam 5 ya Kak? Artinya mereka menunggu ya Kak? Jadi setelah itu kami pimpinan berkoordinasi, saya bersama Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2. Saat itu juga kami memutuskan untuk besok tanggal 23 kita adakan rapat bersama antara pimpinan DPRD bersama dengan Badan Kehormatan dengan teman-teman DPR yang diduga ikut terlibat di dalam kejadian itu. 13 Juli. Siap. Sehingga
Besoknya kami keluarkan undangan tertulis. Tanggal 22 laporan, tanggal 22 juga kami keluarkan. Oh, langsung tuh kakak. Mengundang untuk besok hadir dalam rapat bersama ya. pimpinan bersama dengan bersama dengan para pihak betul. Siap. Para pihak dalam hal ini anggota DPRD. Siap. Terduga 3 itu ya kakak. Terduga 3. Ya. Jadi besoknya mereka hadir, kami bersama-sama mendengarkan keterangan, konfirmasi dan klarifikasi dari ketiga ya, siap. Jadi dari keterangan itu kami sama-sama menyepakati untuk kami tetap masih upaya pendekatan secara kekeluargaan untuk bagaimana bagi saya, karena saya sebagai ketua, pemulihan Dokter Ica itu jauh lebih penting dulu daripada nanti ya betul. Pada kehormatan silakan berproses. Karena saya waktu itu menyaksikan sendiri kondisi psikisnya sangat terganggu, trauma, sehingga saya selalu berupaya untuk mencari pendekatan secara kekeluargaan. Sehingga disepakati untuk saya berkomunikasi dengan keluarga. Siap. Setelah itu, pasca pertemuan itu, tanggal 23 sorenya, kan kami selesainya sudah jam 4:30 sore. Yang 23 itu kakak. Pada kehormatan dengan para pihak lah yang dari DPR ya, yang diduga 3 orang ini. Setelah itu saya telepon dengan paman korban kakak Victor Membait ya. Kira-kira adakah upaya jalan untuk kita bisa duduk bersama dulu, supaya kita dialogkan, supaya kita sama-sama mencari jalan untuk kondisi Dokter Ica, istilahnya itu yang lebih utama, pemulihan Dokter Ica. Sehingga oleh kakak Victor beliau menyampaikan bahwa Om Ketua, kami sudah melapor resmi ke Badan Kehormatan, jadi kami menunggu dari Badan Kehormatan persidangan seperti apa. Bagaimana kita mau berdamai kalau kita belum tahu orang benar atau salah. Betul kakak. Jadi kami berharap Om Ketua mendorong BK untuk segera berproses, bersidang, untuk bisa menentukan apa yang dilakukan oleh teman-teman DPRD yang kami laporkan itu benar atau tidak. Betul. Oke. Setelah itu malamnya orang tua Dokter Ica ada WA saya. Malam itu kakak. Di tanggal yang sama. Di tanggal yang sama. Tanggal 23 ya. WA. Selamat malam Pak Ketua, izin bisa telepon, tetapi karena WA saya kan terlalu banyak, saya tidak sempat melihat ya kakak. Sehingga pada hari Kamis 24 ya. Kamis siang 25 Kamis atau ya Kamis 25 Juni. Kamis 25 ketika saya kembali dari kantor DPRD, dalam perjalanan saya lihat ada WA, saya scroll WA, lihat ternyata ada WA dari Om Gapak Kenoni. Oh bapaknya ya kakak. Bapaknya almarhum ya. Jadi saya WA balas, selamat siang Om, mohon maaf, saya baru baca, izin saya bisa telepon. Selesai itu saya teleponlah ini Om Gapak ya. Menyampaikan, saya bilang ini, saya menanyakan bagaimana posisi Om Gap di mana dengan Dokter Ica. Ya, oleh Om Gap, beliau menyampaikan bahwa izin Pak Ketua, saya bersama dengan anak dokter lagi ke Kupang untuk pemulihan, untuk kami beberapa penanganan medis lanjutan dan pemulihan. Oh, mau ke Kupang untuk kakak? Dia bilang kami sudah di Kupang. Oh, berarti telepon kakak tuh sudah di Kupang. Sudah di sini. Hari Rabu. Rabu atau Selasa. Jadi ketika Selasa kan masih ada Om Gap. Betul. Rabu. Berarti mau telepon kakak, mau kasih tahu itu kakak. Ya. Saya juga baru baca WA-nya. Jadi setelah saya telepon, saya menanyakan bagaimana kondisi dokter ya. Jadi digambarkan secara singkat oleh bapaknya almarhum Dokter Ica, sehingga saya bilang bisakah nanti kalau pulang dari Kupang kita bertemu. Sehingga Om Gap menyampaikan, oh bisa sekali Pak Ketua, tetapi izin kalau mungkin kondisi Dokter Ica sudah bagus, sudah baik, nanti saya akan pulang sama-sama.
hari Sabtu atau Minggu ini. Sabtu. Janjinya Sabtu atau Minggu ini, Kak? Dia bilang kalau saya sudah sampai ke Bapak Ketua, izin nanti baru saya telepon untuk kita cari waktu dan tempat untuk kita bercerita. Siap. Saya bilang baik, yang penting sekarang enggak fokus dulu untuk kesembuhan dari dokter. Siap. Sudah. Jadi itu komunikasi saya terakhir dengan bapaknya almarhum. Bapaknya almarhum. Pada 25, Kamis 25. Sedangkan dengan ini keluarga yang lain, pamannya dengan ini Pak Fabi Banase, saya updating terus kondisinya dan diskusi bagaimana upaya-upaya untuk coba kita mendorong Badan Kehormatan untuk menjalankan tugas itu. Dan saya juga menyampaikan kami menghormati apabila ada langkah-langkah lain yang ditempuh oleh keluarga. Langkah-langkah lain. Tetapi untuk terkait Badan Kehormatan itu tugas kami akan mendorong itu. Tapi sebelum sampai pada kami mendorong DPK, karena sesuai tata tertib kami, pimpinan DPRD kalau ketika menerima pengaduan punya waktu maksimal 7 hari. 7 hari ya, Kak? Sebelum merekomendasikan kepada Badan Kehormatan untuk kita mempelajari. Siap. Ini juga publik harus tahu nih, Kakak. Betul. Mempelajari dan menilai apakah masalah ini layak untuk direkomendasi atau tidak. Betul. Sehingga fokus kami sebagai pimpinan, saya selaku Ketua DPRD, saya fokus pada bagaimana upaya pemulihan kepada dokter almarhum ini, upaya-upaya kekeluargaan, dialog. Tetap saya sampaikan dialog, tetap kita dialog, tetapi apa yang sudah dilaporkan oleh keluarga, BK akan berproses. Kalau ada upaya-upaya hukum, silakan lanjutkan, tetapi dialog. Karena saya lebih fokus kepada bagaimana supaya menciptakan keamanan dan kenyamanan kepada almarhum, supaya ketika beliau kembali beraktivitas aman lah ya, Kakak. Betul. Upaya-upaya itu tidak harus dengan cara-cara yang kita berhadapan-hadapan. Tetap proses itu jalan. Badan Kehormatan tetap akan jalan. Begitupun misalnya upaya keluarga di upaya hukum jalan, silakan ya. Saling menghormati. Ya, tapi yang saya lakukan adalah upaya bagaimana ketika kita menciptakan suatu atmosfer ketika Dokter Ica sudah pulih kembali beraktivitas itu dalam suasana aman. Dia tidak terbebani lagi lah, Kakak. Kira-kira begitu. Betul. Yang terjadi pada tanggal 13 itu tujuan awal, itu tujuan saya. Standarnya tetap di situ ya, Kakak. Saya di situ. Sedangkan upaya yang dilakukan keluarga itu tetap berproses. Oke, Bang. Apalagi ada ini diskusi saya dengan keluarga Dokter Ica, Pak Fabi, bahwa keluarga juga berencana mau melaporkan ke polisi. Sebenarnya kami menghormati, kami tidak. Tidak ya. Itu waktu masih hidup kan, Pak? Masih. Diskusi terus saya terkait apa perkembangan beliau ya. Bagaimana, dan juga pada hari Kamis siang, hari Jumat siang. Betul Kak. Saya mendapatkan kiriman hasil rekam medis dari keluarga Dokter Ica, aman, terkait dengan pemeriksaan hasil psikolog. Betul. Dari situ hasilnya dokter menyatakan hasil diagnosa Dokter Ica mengalami trauma berat. Itu hari Jumat siang, sehingga oleh keluarga menyampaikan bahwa kami tetap mendorong, kami menanti BK harus segera bekerja, tetapi kami juga akan melakukan upaya hukum. Melapor ke Polda. Kami menghormati, saya akan menghormati itu, silakan itu dilakukan, kami akan bekerja, tapi dialog tetap. Saya standarnya tetap sama. Itu tetap saya dan saya menyampaikan kepada keluarga korban, kepada Pak Fabi, bahwa saya akan nanti sudah menjadwalkan kalau ini Onggap sudah ketemu, kami akan bertemu untuk berdialog. Itu Kakak sampaikan di Kak Fabi ini, Kakak. Dia bilang silahkan, tetapi kami keluarga akan laporkan secara hukum. Saya bilang silahkan. Siap. Kami menghargai dan sangat menghormati itu. Dan kami juga di BK, dia tanya BK, saya menjelaskan bahwa kami ada mekanismenya. Sesuai tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2024, kami memiliki pimpinan 7 hari. 7 hari masa. Kami mendalami. Siap Kak. Dalami
sehingga nanti kami memutuskan ini layak untuk direkomendasikan ke Badan Kehormatan Kehormatan atau tidak tuh cukup Kak? di Pimpinan saja. Sehingga waktu itu kami pimpinan sudah bersepakat hari Senin ini. Oh, Senin yang besok ini Kakak? Baru kami mau bersurat untuk merekomendasikan ke Badan Kehormatan. Oh. Setelah saya mendapatkan catatan rekam medik dari psikolog tadi sebagai bukti tambahan. Betul. Bahwa kondisi ini karena akibat silang pendapat itu menyebabkan begini, biarlah BK melakukan kerja-kerja investigasi secara lebih lengkap karena pasti akan mendatangkan ahli-ahli, ahli hukum dan macam-macam skalanya ya Kakak? Ahli kesehatan apa untuk kita, ya itu standar. Oh, itu dia izin Kak, kita keluar sedikit dari ini, tapi saya mau tanya, kalau misalnya BK ambil keputusan untuk mereka turun, itu di bawah semua yang Kakak bilang tadi? Ya, nanti kan supaya bisa mendapatkan sebuah keputusan kan harus mendapatkan apa istilahnya? Gambaran lah Kak, gambaran, data, fakta apa dari ahli secara lengkap. Dan pasti juga kami akan fasilitasi Badan Kehormatan dengan tenaga ahli. Mungkin bisa saja konsultan hukum atau dokter hukum atau juga pengacara. Iya. Oh, saya baru ini Kakak. Siap. Ini ilmu ya buat kita juga nih Kakak. Jadi itu akan lengkap sehingga menjadi dasar bagi Badan Kehormatan untuk bisa membuat keputusan. Keputusannya itu kan sudah diatur. Sanksi ringan, sedang, dan berat. Ringan itu ada tiga kelas itu apa? Berat itu apa? Tetapi tentunya harus berdasarkan fakta persidangan yang didatangkan dari para pihak maupun para ahli. Anggotaan kita ada tiga anggota, ada satu ketua, wakil ketua, dan anggota. BK ini Kakak. Mereka akan bersidang itu seperti sidang di pengadilan, akan menggunakan baju seperti ini. Jadi kami kan berencana besok ini. Besok hari Senin ini Kakak. Besok merekomendasikan ke Badan Kehormatan setelah data dan informasi yang kami pimpinan mendapatkan sudah cukup untuk kami memenuhi syarat untuk kami rekomendasikan ke Badan Kehormatan. Setelah 7 hari ini Kakak? Setelah 7 hari. Maksimal 7 hari. Maksimal 7 hari. Kan laporan resminya kan 23. Nah, besok kan 29. Jadi masih dalam rentang waktu 7 hari itu. Nah, ini Kakak, ini jadi saya izin memperjelas sedikit Abang. Berarti keluarga ini melapor sebelum beliau meninggal kan Kakak? Melapor ke Badan Kehormatan 2 kali. Laporan pertama itu lisan tanggal 17 yang setelah karena laporan lisan saya langsung malamnya ke rumah sakit mengunjungi almarhum Dr. Ica yang waktu itu masih dirawat di rumah sakit Leona. Laporan keduanya itu baru tertulis pada tanggal 23 tadi. 23. Itu masih hidup beliau waktu beliau kan meninggal Dr. Ica kan 26. Ya. Oh, berarti upaya keluarga ke BK sudah dilakukan sebelum meninggal ya Kak? Ya. Ini maksudnya kita konfirmasi ke publik ya Kakak, biar jangan pikir bahwa upaya keluarga ini setelah meninggal. Laporan mereka itu tanggal 23 tadi secara resmi tertulis siap Kakak. Pimpinan DPRD tembusan ke Badan Kehormatan BK. Kami tentunya bekerja berdasarkan mekanisme dan prosedur yang ada di dalam tata tertib DPRD, TTU. Oh, standarnya tetap tatip tuh Kakak. Ya, siap Abang. Nah Kakak, kalau sampai ke BK nanti ini hari kan sudah 7 hari ya Kakak lewat. Kalau dihitung dari 23 dia ke 30. Ke 30 nanti. 30. Berarti Selasa ya Kak. Tapi besok kami pimpinan sudah sepakat, besok kami akan merekomendasikan secara resmi ke Badan Kehormatan 29 besok. Selanjutnya kami persilahkan, tentunya kami akan membackup BK terkait dengan apa-apa yang dibutuhkan oleh BK. Terkait tenaga ahli, terkait mengundang para pihak untuk bisa hadir di dalam kerja-kerja Badan Kehormatan. Tentunya Badan Kehormatan pertama mengumpulkan data dan fakta. Siap. Setelah itu konfirmasi, klarifikasi, dan setelah itu baru mulai masuk ke persidangan. Persidangan akan kita lakukan secara transparan, akuntabel, supaya publik juga, karena ini kasus ini sangat menyedot perhatian sekali kan Kakak, betul. Sehingga tentunya kita juga tidak akan menutup-nutupi kasus ini. Betul, biarlah publik tahu sehingga kebenarannya bisa terungkap, sehingga
harapan keluarga untuk mencari keadilan juga bisa Terpenuhi. terpenuhi dengan kebenaran yang dilakukan dalam sidang Sidang badan badan kehormatan. kehormatan. Ya. Siap. Kakak, biasanya ini konfirmasi saja nih Kak. Biasanya kan ada sanksi tuh Kak. Ya. Ada tadi Kakak bilang ada ringan, Ada ringan, ada sedang, ada berat. Yang paling ringan tuh dalam tanda Paling kutip ringan biasanya tuh itu apa tuh, Kak? teguran. Teguran. Teguran tertulis. Dari Ini rekomendasi Badan Kehormatan ke DPRD. Ke DPRD, Badan Kehormatan menyampaikan rekomendasi sanksinya dalam rapat paripurna DPRD sehingga nanti diumumkan dalam rapat paripurna. Dalam rapat paripurna ya, Kak. Siap, bahwa siap. sanksinya adalah Sekian. Ke partainya tidak ya Kak? Itu nanti tergantung Itu dari mekanisme internal kerja. lagi itu, Kak. Karena ada dua hal, ini di DPRD, nanti mungkin masing-masing partai juga akan menyikapi persoalan ini ke dalam internal partai masing-masing. Siap. Jadi yang saya bicarakan ini saya fokus kepada lembaga DPR dulu nih Kak. Ya. Siap. Yang ringan itu biasanya apa tuh Kak? Teguran juga. Teguran tertulis. Sanksi sedang itu Kak, sedang maksudnya. Sedang itu bisa penonaktifan sementara. Nonaktif dari anggota penonaktifan dari AKD. Misalnya alat kelengkapan DPR, dia sebagai ketua komisi kah, ketua badan kah, atau apa dinonaktifkan. Sanksi berat itu ada beberapa, pemberhentian sementara kah, atau pemberhentian tetap, pergantian. Ada dua tuh Kak. Ya. Pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap atau PAW nanti. Dari keanggotaan DPRD. Itu direkomendasikan di sidang paripurna. Itu direkomendasikan atau itu merupakan keputusan Badan Kehormatan. Produk keputusan Badan Kehormatan akan diparipurnakan untuk diumumkan. Siap. Begini biar kita yang awam ini juga tahu prosesnya, karena saya yakin baru kali ini kasus agak besar ya Kak di TTU. Karena ini cukup menjadi kasus yang sangat viral di Indonesia, bukan hanya di NTT tapi sudah viral di Indonesia. Saya lihat tadi Kompas juga sudah muat, karena diberitakan oleh media-media nasional, baik itu media massa maupun media cetak tadi, dan viral sekali di media sosial. Kakak, ini kita ke dalam sedikit. Selama Kakak memimpin di lembaga DPRD TTU, kejadian ini paling pertama ya Kakak? Atau kejadian laporan ke Badan Kehormatan secara resmi, ini mereka baru pertama ya Kak? Ada laporan yang lain, tetapi waktu tulisan resminya juga dia bersamaan dengan laporan kemarin. Ada kejadian lain tidak Kakak waktu Kakak pimpin dia masuk seperti ini, ada laporan ke BK? Laporan ke BK belum, resminya belum, baru kasus ini ya Kakak? Kasus ada dua kasus yang dilaporkan. Berarti kali ini BK DPRD TTU juga diuji. Dua kasus dilaporkan kepada pimpinan, yang satunya yang besok ini terkait dengan persoalan ini di Rumah Sakit Leona itu yang sudah kami rekomendasikan. Karena kami anggap sudah memenuhi syarat. Yang kasus di Leona Rumah Sakitnya. Ada satu lagi yang kami masih dalami pimpinan, itu urusan internal. Itu internal Kakak. Saya tidak berani tanya juga. Kalau abang sudah omong lalu lihat begini pasti saya tidak tanya. Ini kalau senior kita wawancara senior, kita taat asas DPRD lah. Siap. Nah Kakak, terima kasih. Saya paling mendapatkan konfirmasi ini supaya ini menjadi gambaran publik, karena banyak sekali di antara adik-adik mahasiswa di sini, teman-teman juga, mereka juga diskusi, Kakak habis di BK itu apa? Ini juga karena di sini kita buka sekolah politik juga toh Kakak, sehingga siapa tahu besok-besok mereka jadi anggota DPR, mereka tahu baguslah mekanismenya. Di Golkar satu juga terduga ya Kakak? Ya, ada kurang lebih ada 3 orang sesuai laporan tertulis. Nah, terkait itu sudah menjadi urusan internal masing-masing partai untuk menyikapi seperti apa. Itu urusan internal. Di dalam yang saya sampaikan di sini, saya fokus kepada menyangkut dengan lembaga DPRD dan Badan Kehormatan DPRD. Jadi kita kita prihatin, kita menyesalkan peristiwa ini terjadi yang berakibat dengan Dr. Ica meninggal dunia ini. Kami tentunya sangat berduka cita atas kejadian ini dan juga menyampaikan permohonan maaf. Kita TTU kehilangan seorang dokter,
Karena jujur Dokter Ica itu dia mendapatkan waktu sekolah kedokteran mendapatkan beasiswa dari Pemda TTU. Sehingga ini ketika beliau kembali kita sangat membutuhkan tenaga, pikiran Dokter Ica untuk melayani masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Utara. Nah, kita sesalkan mengapa peristiwa itu sampai terjadi. Ya, betul. Nah, ini juga menjadi alarm pelajaran bagi kami DPRD agar menggunakan fungsi-fungsi kami, kewenangan kami tepat tempat dan juga digunakan secara bijaksana. Nah, bahwa betul DPRD dalam fungsi pengawasan itu melekat 24 jam untuk melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja pemerintah ataupun pengawasan yang bersifat umum. Tetapi kita juga harus bisa memperhatikan aspek-aspek lain. Betul. Karena tidak selamanya itu fungsi pengawasan kita DPRD Kabupaten itu tidak ada batasan. Fungsi pengawasan kita ada batasan-batasan yang diatur oleh regulasi. Itu diatur kan? Oh, diatur. Pengawasan itu ruang lingkupnya apa-apa saja. Kalau fungsi pembuatan perda kan jelas. Betul. Fungsi anggaran kan jelas. Membahas dan menetapkan tiga fungsi itu pasti tetap fungsi pengawasan itu luas tetapi ada batasan-batasannya. Nah, oleh karena itu ini menjadi pelajaran agar kami yang lembaga DPRD yang terhormat ini bisa menggunakan jabatan ini dengan baik agar jabatan ini betul-betul amanah. Martabat kita sebagai yang terhormat juga kita jaga. Karena dari 285.000 jiwa masyarakat Kabupaten TTU hanya 30 yang jadi DPRD. 30 sekarang. 30 saja. Jadi itu artinya kita ini orang-orang pilihan. Oleh karena itu mari kita menjaga kehormatan lembaga dan kehormatan kita sebagai orang yang disapa dengan terhormat. Karena ada hashtag juga kakak. Ya, yang sekarang lagi viral di media sosial ini, kamu tidak tahu siapa kamu. Bahasanya seperti itu kan kakak. Jadi itu yang jadi viral. Terakhir kakak saya izin, kakak sempat melayat di rumah duka. Tadi malam saya bersama dengan wakil ketua dan satu pimpinan komisi kami melayat di rumah duka, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Dr. Ica, dan juga saya atas nama lembaga DPRD menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini yang melukai hati keluarga dan juga melukai hati masyarakat Kabupaten TTU, dan ini juga sudah menjadi atensi nasional, mungkin melukai hati masyarakat Nusa Tenggara Timur dan hati masyarakat Indonesia, karena mereka prihatin di tengah kondisi kita yang masih kekurangan tenaga dokter, tetapi bisa ada kejadian seperti ini. Nah, tentunya saya menghargai proses yang ada di Badan Kehormatan dan menghargai proses yang ada di aparat penegak hukum seperti apa. Tentunya kita percaya bahwa mereka akan bekerja secara profesional, melakukan investigasi, melakukan kerja-kerja secara profesional untuk bisa menemukan fakta dan kebenaran sesungguhnya terkait dengan peristiwa ini. Siap. Terima kasih banyak. Saya setuju sekali dan saya terbawa benar dengan kisah kakak cerita ini. Jujur saya baru tahu malam ini ternyata ada hal-hal sebelum kematian itu yang juga kakak berupaya betul untuk mendamaikan proses ini dengan jalur keluarga ya kakak. Saya tetap berupaya untuk komunikasi perdamaian karena saya berpikir setelah mendengarkan apa testimoni dari almarhum Dr. Ica, saya menyadari bahwa Dr. Ica ini mengalami kerapuhan mental, mengalami trauma, kondisi psikisnya terganggu, sehingga kita berupaya untuk beliau pulih dulu. Masih sangat muda. Maka apalagi beliau almarhum ini masih sangat muda, dan mungkin dalam lingkuran keluarga mereka sejak mereka kecil itu dididik dalam suasana yang tidak dalam kondisi yang ribut atau ini kan. Ya, dalam mereka mungkin komunikasi lebih kalem, lebih halus.
apalagi kan ibunya ini kan bukan dari NTT. Betul ya, Kultur saya mereka mungkin dengarnya lebih, begitu ya, ya. kultur mereka mungkin lebih Berbeda, halus, ya. sehingga mereka sudah terbiasa dengan kultur itu. Sehingga mungkin pada saat itu situasinya kita tidak tahu ya. karena kita hanya penyelidikan secara hukum yang bisa membuktikan maupun persidangan di BK dengan fakta-fakta, dengan alat-alat bukti yang bisa menjelaskan situasi yang sesungguhnya itu terjadi saat itu seperti apa, sehingga menyebabkan trauma berat itu, yang dialami oleh almarhum Dokter Ica tadi. Karena saya melihat langsung ketika saya memegang tangan, saya lihat di foto itu tatapan Dokter Ica almarhum itu kosong ya Kak, kosong. Jadi saya sebagai yang juga orang tua memiliki anak, saya merasa air mata saya jujur waktu itu jatuh. Saya merasa kalau kondisi ini seperti dialami oleh anak saya, saya sebagai orang tua itu seperti apa, sehingga saya selalu berupaya untuk mencari jalan damai tanpa bermaksud untuk masuk dalam upaya hukum yang dilakukan oleh keluarga ataupun yang sementara berjalan di badan kehormatan. Proses itu jalan, tetapi mekanisme dialog itu harus tetap supaya dokter ini bisa mendapatkan kepercayaan. Itu yang saya selalu ada di dalam benak saya untuk kita bagaimana memulihkan kondisi kepercayaan diri dari Dokter Ica, karena beliau menyampaikan ke saya, rekamannya ada, bahwa dia hilang kepercayaan. Pasca kejadian itu yang kita lakukan dulu. Makanya silahkan nanti dikonfirmasi ke direktur, saya sampaikan itu. Ibu Dir, saya minta bersama dengan manajemen fokus kepada upaya pemulihan untuk mengembalikan kepercayaan Dokter Ica. Karena beliau dari hasil testimoni kepada saya, beliau merasa hilang kepercayaan. Nah, dialog-dialog, upaya-upaya dialog itu yang saya terus lakukan supaya kita mengembalikan itu sambil proses yang dilakukan nanti di badan kehormatan itu tetap berjalan secara profesional, maupun nanti keluarga memilih untuk melaporkan ini secara hukum, biarkanlah itu dia berjalan sesuai mekanisme hukum yang ada. Siap. Baik. Kak Kristo, terima kasih kembali sekali. Saya ini kan tadi mendadak telepon kakak, mungkin kakak dalam kondisi bertugas, datang ke sini saya paksa harus datang di sini untuk bisa. Saya lagi tidak dalam suasana tugas karena saya ke sini dalam rangka itu ada urusan dengan jenguk melayat tadi dengan malam, beliau, kakak. Siap. Sehingga saya masih di sini. Tadi rencana besok pagi-pagi baru pulang, sehingga tadi dihubungi besok. Saya bilang waktu malam ini saja. Hanya ini malam toh kakak. Karena besok kan kami harus rekomendasi ke badan kehormatan kakak. Siap. Baik. Nah, kami masyarakat percayakan bahwa kami akan bekerja secara profesional dan kami tidak dalam posisi untuk melindungi teman-teman kita, anggota DPRD yang terlibat. Biarlah diungkapkan kebenaran dan faktanya. Karena nanti juga kita pasti akan minta keterangan dari ID dan para pihak-pihak terkait terkait dengan kondisi yang dialami, sehingga nanti kita bisa dapat gambaran untuk sebuah kesimpulan dan keputusan. Siap. Baik. Begitu juga polisi, upaya full bucket, penyelidikan dan seperti apa untuk mendapatkan data dan fakta tentang rangkaian peristiwa ini yang berujung pada meninggalnya almarhum Dokter Ica. Siap. Baik. Kakak, terima kasih sekali lagi. Itulah gambaran sejenak kami wawancara atau bercerita ringan dengan Kakak Kristo sebagai Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU, menjadi Ketua DPR dengan perjalanan aktivis yang cukup panjang. Lumayan sehingga panjang. Dari kakak cerita tadi itu saya sudah bisa pastikan bahwa pasti terdokumentasi dengan baik. Ya, saya mendokumentasikan itu sebagai dokumentasi pribadi sewaktu-waktu kalau dibutuhkan atau apa, karena kami bekerja di lembaga politik kan kadang-kadang curiga-mencuriga itu kan, jadi saya dokumentasikan supaya menjadi bahan untuk dan suatu ketika ada hal-hal yang bisa dibutuhkan, kita bisa dapatkan itu. Ini dokumentasi yang sangat organik ya kakak. Ya. Saya lihat itu untuk kepentingan pribadi. Kan kakak, karena saya lihat
yang beredar foto kan kakak ketemu Ya. dokter lalu sempat pegang tangan di Ya. foto itu kan Tatapan apa almarhum lalu dia kosong. sandar, Sangat minta maaf, kosong. dia sandar di Ya. bantal itu kan saya lihat seperti dia mengharapkan sesuatu. Ya. Apa begitu kakak saya lihat? Jadi saya menguatkan, saya bilang dokter, ketika saya omong dokter tidak berjuang sendiri, kami semua di belakang, air matanya jatuh. Sempat menangis Jadi itu. saya juga sebagai seorang ayah juga spontan air mata mata saya juga juga. jatuh. Saya bilang dokter tidak sendiri, kita bersama-sama, kami berada di belakang ibu dokter. Siap kak. Ya itu jalan Tuhan ya kakak. Ya. Beliau ambil jalan Jadi- sepintas yang masih sangat muda, 27 tahun, dan beliau adalah salah satu dokter yang ternyata saya baru tahu juga kakak yang mendapat Ya, dari beasiswa dari Pemda PMTTU. TTU. Ya pantas saja mungkin publik juga agak kecewa sekali Ya, sampai meninggal. Ya, baik. Terima kasih teman-teman Teras Sendal Jepit. Malam ini sampai di sini dulu diskusi kami berkaitan dengan kejadian yang sedang terjadi di Kabupaten TTU. Terima kasih juga kepada Teras Sendal Jepit yang luar biasa. Siap abang. Sehingga ide-ide kita, gagasan-gagasan kita selagi waktu masih di aktivis itu dia kembali muncul. Baik. Terima kasih Siap, kakak. terima kasih. Sudah hadir di Sukses untuk Teras Sendal Jepit. Siap.